Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah? Alhamdulillah. Semoga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bersama saya Laili Badrudin yang akan menemani para pemirsa di dalam episode kali ini Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang membahagiakan hati orang lain. Dan alhamdulillah di samping kiri saya sudah ada Al-Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala sebagai makhluk sosial, sehingga butuh dengan orang lain, bisa saling membantu dan lain sebagainya. Terutama di Jawa ini ada adat istiadat budaya yang memerintahkan untuk membantu orang lain, sehingga bisa masukkan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Dari itu insya Allah nanti akan dibahas semua bagaimana caranya membahagiakan orang lain oleh guru kita Al-Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Ini Habib, bagaimana caranya membahagiakan orang lain? Triknya ini bagaimana? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita barusan diberi pertanyaan yang membahagiakan hati orang lain. Membahagiakan hati orang lain tentunya bukan hal yang mudah dan juga bukan hal yang susah. Karena terkadang kondisi kita sendiri dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi penuh kesedihan, namun kita ingin membahagiakan hati orang lain. Maka anjuran membahagiakan hati orang lain ini sangat dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saya ingin mengutip satu nasihat dari seorang ulama besar, Al-Habib Zain bin Sumaid. Dia menulis di dalam bukunya bahwasanya ada sebuah hadis yang meriwayatkan, Ruya aidan man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa seseorang yang membahagiakan hati saudaranya muslim yang lain, maka kelak dari rasa bahagia tadi, bagaimana kita membahagiakan hati muslim tadi, Allah Ta'ala akan menciptakan kepadanya 70,000 malaikat yang mana senantiasa beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Masya Allah. Hanya gara-gara menyenangkan hati seorang muslim. Ini jarang diperhatikan. Kita lihat bagaimana orang zaman sekarang ini terlalu fokus kepada, mohon maaf, ibadah fardu, ya, sholatnya bagus. Oke, hablum minallah kita sering bahas ya. Zikirnya, ngajinya, pengajian di mana-mana, masya Allah, hadir sana, hadir sini. Tapi kalau ketemu saudara muslim, ucapannya tidak menyenangkan, ya, bahkan senyuman di wajah pun sering hilang. Maka hendaknya bagaimana cara kita memberikan kebahagiaan kepada hati seorang muslim? Kalau mau memberi kebahagiaan kepada orang, yang pertama kita harus amal ikhlas untuk Allah. Jadi hubungan dulu kepada Allah. Hubungan dengan Allah dulu. Ikhlas dulu pertama untuk Allah. Ikhlas untuk Allah. Yang kedua, setelah kita mampu ikhlas dalam beramal ini karena Allah, yang kedua kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kita untuk membahagiakan dia, yang mana kalau Allah Ta'ala akan membahagiakan kita berkat kita membahagiakan orang tersebut. Jadi ini adalah timbal balik. Sebagaimana kita membahagiakan orang, Allah pasti akan membahagiakan kita. Dan yang ketiga, tak kalah pentingnya, hendaknya jangan mengharapkan balasan dari orang tersebut. Jadi kalau kita baik sama dia, kita nyenangkan dia, jangan berharap suatu saat, misalnya kita beli motor ini, wah kita beli motor baru, satu merek motor. Begitu kita lihat, orang ini nggak pernah muji kita. Padahal dulu, waktu dia beli motor biasa, kita ngomong, motornya keren, apalagi kamu yang naik tambah keren. Misalnya gitu. Tapi hanya karena kita pernah menyenangkan dia, bukan berarti dia suatu saat akan menyenangkan kita. Tapi biarkan, izinkan
orang tersebut nggak menyenangkan kita, biar Allah yang menyenangkan kita. Oh, Masya Allah. Bahagia. Jadi nggak perlu adanya timbal balik daripada orang yang kita betul, tentunya seperti itu. Murni kepada Allah Subhanahu Murni kepada Allah. Murni. Ya, terus ini Habib. Terus kunci kebahagiaan. Kira-kira orang ini bisa dikatakan bahagia. Kira-kira orang yang bagaimana kira-kira? Yang bahagia ini yang bagaimana kira-kira? Orang yang paling bahagia adalah orang yang menerima kondisinya saat itu. Yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya ketika kita jatuh sakit, itu adalah kondisi terbaiknya berarti. Walaupun dia merasakan sakit, itu walaupun dia sakit, itu kondisi terbaiknya. Oh. Tapi ketika ia bahagia, maka apa yang terjadi? Sakitnya pun nggak akan berasa. Sebagaimana kita lihat, kita melihat beberapa orang, mohon maaf, beberapa orang melakukan olahraga, ya, dengan menguji adrenalin yang luar biasa, yang menurut kita itu berbahaya. Akan tetapi ternyata buat dia bukan suatu bahaya, tapi suatu kenikmatan tersendiri. Bahagia. Dan kita juga sering mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah Ta'ala dimaksa sebenarnya menekan hambanya, menyusahkan hambanya, kecuali yang hamba tersebut sebenarnya mampu dengan kondisi tersebut. Dan yang nggak kalah penting lagi, pernah di dalam sebuah hadis qudsi, Al-Fakir pernah mendengar bahwa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis-saqam. Sesungguhnya ada dari hambaku yang tidak akan baik keimanannya kecuali dengan sakit. Maka idza sahahtuhu lakafar. Kalau aku beri sehat, dia akan kufur. Wa inna min ibadi, ada pula dari hambaku, ya, la yasluhu imanuhu, yang enggak akan baik imannya sama sekali illa bisihah, kecuali dengan sehat. Jadi ada orang kalau dikasih sakit, dia malah dekat sama Allah. Ya zikir, ya sholat. Kita lihat ya, orang tuh biasanya kalau, mohon maaf, dibilang kamu divonis 3 hari lagi mati, yang pegang apa? Quran maksudnya. Quran, ngaji, sholat. Begitu di rumah biasanya nggak baik kerudung, begitu sakit kasih 3 hari mati, ada orang lain bukan mahram masuk, ntar kerudungnya saya pasang dulu. Apa kata? Walau satu, kalau aku kasih dia sehat, habis waktunya. Sehat, kalau dia melakukan perbuatan maksiat, ya dugem dan lain sebagainya dengan dunia yang jauh dari ketaatan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula dari hambaku, la yasluhu imanuhu illa bisihah. Nggak akan sempurna imannya kecuali dengan sehat. Kalau ia sehat, ibadahnya kuat, tarawihnya bagus ya. Tarawih memilih yang paling banyak, cari bacanya yang paling panjang. Wa idza asqamtu, dan kalau aku beri dia sakit, ya, la kafar, ia akan kufur. Ia akan kufur, ya, begitu sakit dia mengeluh, saya sakit, saya nggak bisa sholat, saya nggak perlu sholat, saya tak tidur saja. Bahkan ada pula wa inna min ibadi la yasluhu imanuhu, ada dari hambaku yang nggak akan baik imanannya, ya, illa bil ghina, kecuali dengan kekayaan. Ya, kalau aku beri ia fakir, la kafar, ia akan kufur. Dan ada pula dari hambaku yang nggak akan baik keimanannya kecuali dengan kaya. Ada orang yang fakir itu malah jadah, wah ibadah mulu. Ya karena dia fakir ibadah mulu. Tapi begitu ia kaya, ya punya duit, ya lupa sama Allah. Tapi ada pula yang begitu ia punya harta banyak, ia kaya, justru sedekahnya tambah banyak. Ya, tambah duit ini. Mau beri sedekah kemana? Nih ada satu majelis, saya mau sedekah mobil. Sedekah mobil, agak karena punya duit. Tapi kalau orang ini dikasih fakir, ya jauh dari Allah. Nah, maka ketentuan kebahagiaan itu adalah bagaimana cara ia mensyukuri hidupnya. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi saat ini, apapun terjadi dalam dirinya adalah hal terbaik yang pernah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi kebahagiaan itu relatif tergantung orangnya bagaimana, gitu Habib? Benar. Jadi ketika orang ini terkadang ketika dia kaya, dia bahagia. Nah. Ada juga orang yang miskin justru bahagia. Masya Allah ini. Kalau kaya bahagia kan sudah biasa. Tapi kalau miskin kok bahagia, ini ya agak aneh. Makanya saya pernah bilang, terkadang bahagia itu sederhana. Ya, cukup makan nasi dan sambal saya bahagia. Kadang ada orang seperti itu. Oh, Masya Allah. Cukup ia bisa hidup buat esok hari, ya bahagia. Ada pula orang yang kaya, ya, karena kaya ini bukan keterangan jiwa. Yang mahal ini keterangan jiwa sebenarnya. Ya. Ketika kaya kadang nggak bisa tidur, ini ada maling nggak ntar. Masya Allah.
ini ada maling nggak? Apa ini ntar ada apa lagi? Dia punya harta, wah ini jangan-jangan investasi saya bodong. Ini ntar sahamnya harganya drop nggak? Saham drop kepikiran. Tapi begitu orang fakir, ya dapat nasi 1 mangkok saja, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Udah bahagia. Jadi memang bahagia ini adalah relatif. Tapi sesungguhnya sebenarnya Allah Ta'ala ini selalu memberikan terbaik buat kita. Dan menguji kita. Untuk apa? Semakin baik pada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Nanti caranya bagaimana? Caranya ada yang dikasih fakir, ada yang dikasih kaya, ya kan? Yeah. Ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih sehat. Caranya macam-macam, tergantung. Bagaimana seperti itu? Jadi kebahagiaan itu tergantung orangnya. Manakala bisa mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala, itu termasuk juga bagian dari kebahagiaan. Terus ini Habib, di Jawa ini kan kental sekali dengan adat istiadat membahagiakan orang lain. Bahkan gini, orang-orang hajatan saja itu dibantu. Bukan hanya hajatan yang kondisinya adalah harus bahagia, tapi orang yang meninggal dunia juga dibantu. Ini kira-kira ada dasarnya apa bagaimana Habib? Kira-kira baik atau tidak? Ini ada satu nasihat yang luar biasa bagusnya. Nasihatnya di sini, saya katakan di sini dalam kitab tersebut, Jabr khadir muslim afdhalu min sholati fi jawfil Ka'bah. Yaitu Anda menyenangkan hati muslim lain dengan berbuat kebaikan lebih utama daripada sholat di dalam Ka'bah. Jadi di masyarakat, terutama di Indonesia ini, di tanah Jawa ini sangat kental ya dengan istilahnya empati kepada penduduk setempat ya, gitu orang. Walaupun teknologi zaman semakin maju canggih, tapi budaya ini sangat kental. Bahkan adat, mohon maaf ya, adat mudik ini yang paling kental hanya di Indonesia. Masya Allah. Insya Allah di Hadramut ada yang mudik-mudikan. Kalau ada yang mudik, yang mudik cuma di sini, di Indonesia. Ini kan mudik ini apa? Ini juga ada kebahagiaan ketika seseorang ini bisa mudik pulang kampung halaman mereka. Tiada lain juga ketemu orang tuanya. Untuk apa tujuannya? Idkhulus surur, menyenangkan hati orang tuanya, pulang ketemu orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya, ketemu tetangga. Biasanya kalau mudik itu mesti bawa kan, ketemu anak kecil. Bawa duit banyak ya. Duit, ayo, uang lebaran, kasih satu-satu. Seneng nggak hati anak kecil? Idkhulus surur ini, menyenangkan. Bahkan sampai dikatakan qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Inna fil jannati dar yuqalu laha darul farah." Di surga itu ada satu tempat yang biasa dikatakan tempat ini darul farah. Ya, darul farah adalah tempat kebahagiaan ini. La yadkhuluha, tidak akan bisa masuk ke dalam darul farah illa man farraha sibyan, kecuali bagi orang yang suka menyenangkan hati anak kecil. Jadi budaya ini menjadi jaminan kita kelak nanti untuk bisa masuk ke tempat darul farah tadi, karena menyenangkan hati anak kecil. Makanya kita kalau bisa menyenangkan hati anak kecil nih, kita bawa duit. Kadang anak kecil itu bukan suka uang besar, suka uang yang baru. Ya kan? Iya, betul. Kalau kita suka yang besar, yang besar dan baru lebih suka lagi. Ya. Jadi walaupun hanya memberikan 1 permen itu termasuk bahagia. Termasuk membahagiakan anak kecil, walaupun 1 permen saja. Bahagiakan hati anak. Terus ini Habib, ada orang yang beranggapan, saya aja belum bahagia, kok suruh membahagiakan orang lain. Kira-kira bagaimana? Keyakinan atau keyakinan seperti ini kira-kira benar atau tidak, Habib? Nah, dia sendiri belum bahagia, tapi diperintahkan untuk membahagiakan orang lain. Bagaimana ya? Ini cukup simpel jawabannya ya. Jawabannya adalah bahagiakan orang lain, maka kau akan bahagia. Oh, Masya Allah. Bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Jadi tidak harus menunggu saya bahagia baru bahagiakan orang lain gitu ya? Ya, karena kadang kebahagiaan kita ini diliputi syahwat. Sebenarnya Allah Ta'ala telah memberi kebahagiaan pada kita, tapi karena kita ini diliputi syahwat, kita nggak pernah merasa bahagia. Sebenarnya Allah beli kepada kita bahagia. Oh, kamu tak kasih nikmat ini. Nikmat pertama kita apa? Oksigen gratis. Masya Allah. Bersyukur. Berapa banyak orang yang pakai tabung oksigen nafas susah, ya kan? Diberi anggota tubuh yang utuh. Saya teringat, saya mendengar kisah dari salah satu guru saya. Beliau menceritakan pernah suatu saat guru saya ini melewati satu jalan. Di sana terdapat satu orang, mohon maaf, ya, pengemis pinggir jalan, tidak punya kaki, tangannya hanya ada 1, jarinya pun 3. Dia mengambil makanan. Setiap ambil makanan di jalan tuh yang jatuh diberikan orang tuh, dia dimakan, dia sambil alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah. Maka ditanya sama guru saya, ya Fulan, kenapa kau alhamdulillah? Keadaanmu seperti ini. Maka malah orang ini marah.
sambil mengatakan, apakah aku nggak boleh bersyukur dengan Tuhanku yang telah memberikan kepadaku tangan 1 dan 3 jari ini? Seandainya aku nggak punya 1 tangan 3 jari ini, bagaimana keadaanku untuk makan nanti kelak? Bahkan, sedangkan kita dikasih utuh dari atas sampai bawah, ya. Alhamdulillah belum bisa berbahagia. Belum bisa bahagia. Waktu dikasih COVID, penyakit COVID, sakit, harus karantina, sumpah kita. Sedih. Begitu kita sehat, ya bersyukur. Berapa banyak orang yang mohon maaf, ya, nggak lolos hidupnya karena COVID. Kita dikasih lolos sama Allah Ta'ala. Kita nggak bahagia. Maka dengan 3 jari saja, ya, dengan 3 jari dan dengan 1 tangan yang ia miliki, ia bisa bersyukur kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Yang diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jarinya utuh, ya. Alhamdulillah tampan yang utuh. Kalau ada orang mengeluh, ya tampang saya jelek. Ya lupa, berapa banyak orang yang mohon maaf tampangnya nggak lengkap, tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kebahagiaan itu kembali lagi. Kalau kita nunggu kita bahagia, ya sebenarnya kita sudah bahagia. Allah sudah bahagiakan kita, cuma kita tidak pernah merasa bahagia atas karunia Allah Ta'ala berikan kepada kita. Terus ini Habib, ada orang ini kebiasaan di masyarakat. Jadi waqi'iyah di masyarakat itu seperti ini. Orang yang nggak punya uang, itu dia akan, nanti saya akan bahagia kalau saya punya uang banyak. Orang fakir akan mengatakan, wah saya kalau jadi orang kaya, pastinya bahagia. Pasti akan bahagia. Anak-anak sekolah, saya nanti akan bahagia kalau sudah lulus. Tapi kenyataannya ini juga nggak seperti itu. Misal orang jomblo, belum menikah, saya akan bahagia kalau menikah. Setelah menikah? Nah, setelah menikah ternyata masih repot lagi dan seterusnya. Ini bagaimana kira-kira? Jadi memang seperti tadi, orang kaya, orang miskin. Begitu orang ini kaya, ya, begitu orang ini kaya, ia menganggap dirinya akan bahagia. Ternyata setelah ia kaya, ia nggak bahagia. Sebenarnya ini adalah hal yang terjadi dalam diri manusia, ya. Yang paling lucu lagi, kita dulu ngomong, saya mau sedekah, nanti aja kalau saya sudah kaya, saya sedekah. Ya. Ternyata kenyataannya, ketika kita punya uang 1 juta, diminta 100.000, kita merasa nggak gendam 1 jutanya dong. Ya 900.000. Begitu kita punya 1 M, diminta 100.000, kok ganjil ya? 990 juta, 990.000 ya? 900.000. Jadi kok nggak jadi gendam. Jadi semakin kita punya banyak harta, yang terjadi terkadang kita semakin susah untuk sedekah. Dan ini terjadi kepada kasus-kasus yang sama. Ketika seseorang menganggap dirinya setelah ia lulus sekolah, ia akan bahagia. Ternyata setelah ia lulus sekolah, ia mendapat hidup yang lebih baru lagi, yang lebih berat dari sebelumnya. Dan hidup adalah seperti itu. Yang namanya hidup ini, kalau kita bahasa gaulnya, kita ya full of sacrifice. Kita banyak pengorbanan. Alhamdulillah, ini pemaparan dari beliau Al-Habib Haidar bin Ali Al-Jufri tentang bagaimana membahagiakan hati. Ini di studio ada rekan-rekan kita. Mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan kepada Habib atau pertanyaan. Yang penting jangan muntah. Gitu. Monggo, saya persilahkan yang mau bertanya kepada Habib. Monggo Silahkan. Baik, terima kasih ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari Kasus Sholawat Surakarta. Mau bertanya Habib, bagaimana sih cara mudah untuk membahagiakan orang lain dan tolak ukur kita bahagia itu seperti apa sih? Terima kasih Habib. Bagaimana cara mudah untuk membahagiakan orang lain? Ya, berikan kepadanya apa yang ingin ia dengarkan. Maka di sini ada satu perkataan luar biasa nasihat ini. Dikatakan di sini, al-mizah jaiz min ghairi kadhib. Ya. Jadi kadang kita nih memuji seseorang itu diperbolehkan dan itu bukan bohong, bukan dusta. Ya, memuji walaupun kadang pujian itu enggak nyata, mohon maaf. Seperti apa? Bal huwa madlubun ma'al ahli wal atfali li idkhali sururi alaihim. Bahkan ini diminta untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya, untuk menyenangkan hati mereka. Kita punya anak, mohon maaf, anak kita nggak tampan banget. Kita bilang, ya Allah, anak kok gantengnya seperti ini. Itu diminta, jaiz ini. Jadi kita berikan apa yang dia inginkan. Dia ingin didengarkan, saya ingin dibilang saya pintar. Ucapkan, wah, kok ada orang pintar seperti antum. Walaupun kenyataannya sebaliknya. Walaupun kenyataan baik, tapi kan tujuannya tidak ihtikar, tidak untuk meremehkan ya. Pujiannya bukan untuk ihtikar, bukan untuk meremehkan. Memang untuk betul-betul membahagiakan hatinya, untuk menyenangkan dia. Ya. Bagaimana Habib Ali Habsyi ini? Habib Ali Habsyi ini kalau masuk satu daerah, setiap masuk satu daerah selalu berkata,
Ya fulan, beri aku nasihat, beri aku nasihat. Ini ulama besar, Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, ya. Haulnya terjadi setahun sekali di kota Solo yang luar biasa datangnya. Bahkan muhibbin beliau, pecinta beliau sangat banyak. Itu setiap masuk satu daerah selalu minta nasihat. Siapa yang minta nasihat ini? Ini ulama besar, orang paling tawadhu, orang yang zuhud, orang yang warok minta nasihat. Tapi setiap masuk satu daerah selalu minta nasihat dan nggak ada satupun yang berani bernasihat. Sampai suatu saat ada Arabi. Arabi ini kalau kita bilang orang gunung, orang Badui. Nah, Arabi ini dari zaman Nabi memang ya. Kalau setiap ada orang, para sahabat mau tanya sesuatu, nggak berani tanya ke Nabi karena menjaga ihtiramnya sama Nabi, maka Arabi ini dipancing suruh nanya ke Nabi. Nah, ini subhanallah Arabi nggak tahu siapa ulama ini. Sampai mendekati Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, nah, Habib Ali berkata, kasih aku nasihat. Dijawab, ya fulan, jadilah hamba yang bertakwa, ahli ibadah, ya. Fokuslah kepada Allah, jadilah hamba yang ikhlas. Gak tahu. Kata Habib Ali, naam, iya benar. Yang merasa lebih alim, lebih segalanya. Setelah pergi Habib Ali diberitahu orang, ya fulan, kau tahu tak siapa tadi? Siapa tadi? Tadi Ali Habsyi. Siapa itu? Ya ulama besar terkenal dari negeri Sewun. Jadi saking tawadhu'nya ini Habib Ali. Ya. Tapi bukan berarti Habib Ali menunjukkan bahwa dirinya kan tidak perlu mengomongkan. Orang tawadhu itu nggak akan bilang saya ini tawadhu. Ya ada. Hati-hati makanya. Orang ikhlas nggak akan bilang saya ikhlas. Ketika dia bilang saya ikhlas, hilang nilai ikhlasnya. Ketika orang tawadhu mengatakan saya adalah orang paling tawadhu, hilang nilai tawadhu ya. Jadi seperti itu. Maka intinya kembali lagi berikan apa yang diinginkan dan tolak ukur kebahagiaan berbeda-beda memang. Tolak ukur kebahagiaan. Tapi misalnya, kebahagiaan orang kaya mungkin ketika melihat anaknya mampu meneruskan usahanya. Tapi kebahagiaannya mungkin, mohon maaf, orang miskin ketika melihat anaknya besok bisa makan. Tolak ukur kebahagiaan berbeda-beda. Tapi intinya satu sama. La in syakartum la azidannakum. Ketika bersyukur sama Allah, Allah tambahkan. Tambahkan nikmatnya, tambahkan kebahagiaannya. Allah nggak cuma tambah nikmatnya, tambah rasa bahagia. Karena engkau merasa itu nikmat. Karena kenikmatan bagian dari kebahagiaan. Nggak dikatakan nikmat kalau nggak bahagia. Kalau ini nikmat tapi harus nggak bahagia, bukan nikmat, azab. Ya. Tapi ketika merasakan bahagia, itu adalah nikmat. Terus ini gini Habib, siapa orang yang pertama kali harus kita bahagiakan? Kan di sekeliling kita ada banyak ini, ada keluarga, ada orang tua, ada teman-teman, ada tetangga. Orang yang paling pertama yang harus kita bahagiakan itu kira-kira siapa? Yang paling afdal? Tentunya yang paling utama, paling afdal untuk kita bahagiakan adalah orang tua kita pertama ya. Keluarga kita yang terdekat, orang tua kita, wabil khusus bapak ibu kita. Mengingat berapa banyak kesusahan yang diterima untuk melahirkan kita, menghidupkan kita, maka orang yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan kita, mendapatkan rasa hormat dari kita, dan kita bahagiakan hidupnya adalah orang tua kita, ibu dan bapak kita. Jadi kalau di prioritas pertama keluarga dulu. Setelah keluarga mampu kita bahagiakan, yang mana mustahil ya, dalam tanda kutip di sini saya mengatakan mustahil kita dapat memberikan yang terbaik untuk bapak ibu kita. Sampai orang tua kita merasa sudah cukup bahagia dengan kita, tidak. Hanya orang tua kita yang mengatakan aku udah bahagia dengan dirimu. Sebenarnya kita nggak akan mampu membalas kebaikannya. Nah, baru yang kedua kita merambah ke sudut yang lainnya. Tetangga. Ajar gobladar ya. Bahagiakan orang di sekitar kita dulu, tetangga kita, tetangga di rumah kita, tetangga di majelis kita ya, tetangga kita biasa berkecimpung dengan siapa, kita bermuamalah dengan siapa, kita bahagiakan orang-orang itu dulu. Ya, saudara kita, sahabat kita, kerabat kita bahagiakan, baru semakin lama semakin meluas skupnya. Tapi yang pertama keluarga kita dulu, tentunya nomor satu. Terkadang orang ini lebih senang membahagiakan orang lain Habib, daripada keluarganya sendiri. Ini bagaimana? Ada orang lebih senang berkumpul membahagiakan orang lain, kumpul sama teman-temannya, tapi terkadang sama keluarganya sendiri, sama orang tuanya terkadang lupa. Ini kira-kira solusinya bagaimana kalau ada orang modelnya seperti ini? Memang kadang bahkan jangankan dia lebih bahagia mereka, terkadang ucapan orang di luar lebih didengarkan daripada ucapan orang di dalam. Nah, ini menunjukkan pentingnya tarbiyah, pendidikan agama dari awal. Jadi memang yang paling penting pendidikan agama.
Pendidikan agama. Karena kita lihat orang-orang ini merasa nyaman dengan orang lain, bisa jadi pertama pendidikan agama. Yang kedua, atau keluarganya sendiri nggak punya pendidikan agama, jangan-jangan. Jadi antara keluarganya bisa mendidik dengan keluarganya punya pendidikan agama, lingkungannya tidak, atau lingkungannya yang punya pendidikan baik, tapi keluarganya tidak, sehingga ia merasa lebih nyaman di lingkungan orang lain dibanding keluarganya. Maka kalau memang keluarganya yang punya pendidikan agama baik, lingkungannya tidak, hendaknya anaknya dididik, diarahkan, dituntun. Apabila anaknya, keluarganya tidak punya pendidikan yang baik, maka hendaknya keluarganya yang harus dituntun oleh anak tersebut. Diarahkan. Justru anaknya harus diarahkan. Jangan malah dijauhkan. Malah kita dekat sama yang lain tapi jauh dari keluarga. Jadi yang paling penting tetap kembali prioritas kepada keluarga, terutama yang terdekat, wabil khusus bapak dan ibu. Ya. Memang yang namanya nyaman itu nggak bisa dipaksakan. Ya. Ada satu, saya punya teman ini lebih nyaman di pondok daripada di rumah. Dia ngomong, saya kalau di pondok saya bisa ngaji, saya bisa daras. Begitu di rumah saya macul, sudah. Saya lepas kitab saya. Atau ketika di rumah, saya pikiran saya duniawi. Ini menunjukkan berarti keluarganya yang perlu diingatkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula anak yang memang lebih senang di keluarganya daripada di luar. Ya. Misalnya kayak saya ini, saya lebih suka kumpul keluarga daripada kumpul di luar. Lebih suka kumpul keluarga. Karena merasa keluarga saya sudah cukup bagi saya. Tapi terkadang namanya manusia mungkin butuh variasi dalam hidup ya. Butuh variasi, ya kita bergabung dengan orang di luar, dengan teman yang insya Allah yang penting temannya satu jalan, satu pemikiran ya. Seperti antun semua ini kan satu jalan di majelis taklim, fokusnya pada ilmu syariat. Insya Allah akan membimbing antum menuju jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ini orang terkadang tuh punya hati kepengen membahagiakan orang lain, tapi kondisinya ini terkadang dia tidak bisa untuk membahagiakan orang lain. Kira-kira andai aja nggak bisa membahagiakan orang lain, adakah efek sampingnya kalau nggak bisa membahagiakan orang lain? Efeknya ada atau tidak? Memang kembali khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat manusia. Cuma jangan sampai kita memaksakan diri kita ketika kita tidak mampu. Ya. Ketika memang kita nggak mampu bahagia, kan misalnya orang ini kepingin, misalnya pasangan, kita pengen pasangan kita nih, jadi istri kita kepingin punya suami yang sudah faqih, alim, ganteng, ternyata nih faqih, alim tapi muka pas-pasan, umpama seperti itu, nggak bisa, akhirnya nggak bisa memuaskan kan. Maka sering kita dengar kan, ada makalah mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah angan-angan yang mustahil kau capai ini. Waridullah, sedangkan ridhonya Allah ghayatun la tudrak. Ya, hal yang nggak mungkin kalian tinggalkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka lakukan adalah wadrik ma la yatruk, watruk ma la yadrik. Ya, kerjakan apa yang tidak mungkin kau tinggalkan, ridhonya Allah. Watruk ma la yadrik. Ya, watruk ma la yadrik, tinggalkan, dan wadrik ma la yatruk. Jadi dan tinggalkan sesuatu yang nggak mungkin kau bisa. Jadi tinggalkan sesuatu yang nggak mungkin kau dapatkan, yaitu keridhaan manusia, tapi kerjakan sesuatu yang tidak mungkin kau tinggalkan, yaitu ridhonya Allah. Jadi sudah jelas itu garisnya. Pokoknya kalau kita mau cari manusia yang sempurna itu nggak ada lah, ya itu mustahil. Kalau memang ada, ya silakan kumpulkan lemah sendiri, terus bilang Allah, ya Allah jadikan dia manusia. Ya, kalau memang terkabul ya sudah, karena manusia itu pasti ada kekurangannya. Karena kalau sempurna jadi nabi nanti saya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah kita dengarkan bersama kajian keterangan tentang membahagiakan hati orang lain yang disampaikan oleh Habib Muhammad Haidar bin Al-Jufri. Ini kami minta kalimat terakhir dari antum ya. Kira-kira kalimat yang bisa mengena untuk kita biar kita bisa mengamalkan bahagiakan orang lain, kira-kira bagaimana? Sebagaimana saya sampaikan tadi, membahagiakan orang lain tidak mudah, ya. Pasti susah. Karena terkadang harapan kebahagiaan orang ini adalah harapan yang tidak mungkin mampu kita dapat. Tapi satu hal yang pasti, bahagiakanlah orang lain, maka hal tersebut akan menyebabkan dirimu akan bahagia. Ya, Masya Allah. Jadi ketika kita kepengen bahagia, bahagiakan dulu hati orang lain. Kalau orang lain bahagia, insya Allah kita juga akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Laili Badruddin,
Cukup sekian, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.